Oke, baik. Saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan melanjutkan materi kita untuk kelas exegesis kitab Salomo dan kita sampai dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, ya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami ingin kembali melanjutkan pembelajaran kami akan kitab Pengkhotbah. Mohon Tuhan memimpin kami semua sehingga kami dapat mengerti dan dapat menguasai firman-Mu sehingga firman-Mu justru yang akan menguasai hidup kami. Pimpin kami semua, terangi akal budi hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi kita akan menyelesaikan kitab Pengkhotbah ya. Kita sudah sampai dalam pasal yang ke-9 pada pertemuan yang lalu dan kita mau masuk pada kesempatan kali ini pasal 10, 11 dan 12 ya. Oke. Jadi ini bahan kita. Seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, jadi minggu depan kita akan final test ya. Minggu depan final test. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Oke. Nah, kita lihat di ayat yang pertama. Di sini dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Kita melihat dalam ayat 1 di sini sang pengkhotbah Salomo menggunakan perumpamaan lalat yang mati ya, terperangkap dalam minyak urapan. Ini artinya adalah ya kebodohan yang kecil dapat menghancurkan reputasi orang baik. Ya. Jadi kebodohan kecil dapat menghancurkan reputasi orang baik. Dosa kecil dapat mendatangkan konsekuensi yang serius. Lalat mati membuat seluruh urapan akhirnya jadi berbau busuk. Kita ambil contoh misalkan dalam Alkitab Nuh. Jadi ketika ia sedang bercocok tanam anggur, kemudian ia minum anggur kebanyakan, akhirnya dia menjadi mungkin dia tanpa sengaja memfermentasi anggur itu, kemudian membuat dia jadi mabuk ya. Kemudian kita lihat lagi Musa ya. Tuhan suruh pukul batu sekali keluar air, dia pukul 2 kali ya. Kesannya kan kecil ya, sepele, tapi konsekuensi sangat serius. Kira Musa tidak dapat masuk ya ke tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu ya nasihat untuk kita ya orang percaya adalah kita harus berjaga-jaga ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 memberitahu kepada kita bahwa lawan kita iblis ya, mengaum seperti singa ya, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Oke, kita masuk ayat yang kedua.
Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi orang bodoh ke kiri. Nah, eh, kanan dengan kiri ya. Nah, bagi orang yang dominan menggunakan tangan kanan, ya pada umumnya ya kita semua menggunakan tangan kanan. Ada beberapa yang menggunakan tangan kiri, ya kidal. Nah, tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kiri. Jadi di sini Salomo mengumpamakan hati orang bijak, ya dikatakan menuju kanan. Ya, maksudnya kuat ya, hati orang bijak itu kuat, teguh. Sedangkan hati orang bodoh ke kiri. Dengan hati orang bodoh itu ke kiri ya, lemah ya, saya kiri menggambarkan lemah. Nah, ada banyak referensi dalam Alkitab tentang kekuatan dan tangan kanan Tuhan. Coba kita buka dalam Mazmur 44 ayat 3. Ini di notepad dulu. Kanan itu melambangkan kuat ya. Kiri itu melambangkan lemah ya. Ingat tangan ya. Coba kita buka dalam Mazmur 44 ayat yang ketiga. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lengan dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ya, tangan kanan Tuhan ya, menamakan kekuatan. Kita lihat lagi pasal 45 ayat 4. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah dengan tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ya. Jadi ada banyak referensi tentang tangan kanan dengan kekuatan. Oke. Kembali ke materi kita. Ayat ketiga. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata pada setiap orang, orang itu bodoh. Nah, ada sedikit perbedaan penerjemahan di sini. Kita bandingkan dalam King James ya. Perhatikan di ayat yang ketiga. He also when he there is a fool walk by the way, his wisdom fail him. Hikmatnya menggagalkannya. And he said to everyone that he is a fool. Dan ia berkata kepada setiap orang bahwa ia adalah orang bodoh. Jadi orang bodoh itu yang beritahu kepada orang-orang bahwa dia adalah bodoh ya. Indonesia di kita bahasa Indonesia diterjemahkan ia berkata pada setiap orang, orang itu bodoh ya. Kalau King James dia berkata setiap orang bahwa dirinya adalah bodoh ya. Nah, kalau ayat yang kedua tadi khotbah di sini membandingkan yang membandingkan antara hati orang bodoh dengan hati orang bijak ya. Hati orang bijak teguh, kuat, hati orang bodoh lemah. Nah, dalam ayat yang ketiga di sini pengkhotbah sedang membandingkan pikiran orang bijak dengan orang bodoh. Pikiran orang bijak dengan orang bodoh. Pikiran orang bodoh dikatakan tumpul. Orang bodoh itu tumpul pikirannya. Justru orang bodoh itu sendiri mengatakan pada semua orang bahwa ia adalah orang bodoh dalam terjemahan King James ya. Nah,
Demikian pula dengan orang-orang yang uh, mengklaim ya, bahwa dirinya pintar, tetapi sebenarnya bodoh. Ya. Mereka uh, mengatakan dirinya ilmuwan, tapi mereka lebih percaya evolusi ketimbang Alkitab. Coba kita lihat Roma 1 ayat 22. 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Oke. Jadi inilah gambaran para ilmuwan yang percaya evolusi ketimbang percaya Alkitab. Coba kita lihat lagi di 23, Roma 1 23-nya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi para penyembah berhala pikir mereka pintar, tapi mereka sebenarnya bodoh. Oke, masuk ke 4 ya. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, maka kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, kita lihat di 4 sampai 11, di sini kita diajar untuk memiliki sikap yang benar terhadap pemerintah. Ayat keempat, ada kalanya penguasa atau pemerintah membuat putusan-putusan yang salah, sehingga Salomo memberikan nasihat, kalau penguasa marah, maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan sabar, ya, tenang, menjelaskan duduk perkaranya, menjelaskan tindakan-tindakan yang dibuatnya, daripada ya tiba-tiba pergi meninggalkan tempatmu, atau justru ya memaki-maki ya penguasa, justru akan mendatangkan masalah bagi dirinya. Misalkan penguasa, raja, presiden lagi marah-marah, kemudian ditinggal begitu saja, tambah marah dia. Oke, kita lihat ya, ayat 5 sampai ke 7 ini ya, penguasa bisa saja salah ya. Salah dalam hal apa? Salah dalam hal menempatkan orang. Jadi Salomo melihat ada kesia-siaan di bawah matahari ya, seorang bisa saja berkuasa, tapi penguasa itu bisa saja salah ya. Dia bisa salah dalam menempatkan orang, ayat 5 sampai yang ke-7. Kemudian dari ayat yang 8 sampai ke 10 ya, dia bisa salah membuat aturan 8 sampai yang 10. Kemudian ayat yang ke-11, ia bisa salah dalam hal waktu untuk mengeluarkan kebijakan atau aturan, ayat yang 11. Jadi di sini digambarkan ular memagut sebelum mantra diucapkan ya. Jadi sebelum mantra diucapkan, jadi timingnya keliru ya, kalau kita bandingkan. Ya, ayat yang kelima sampai yang ketujuh, lihat salah menempatkan orang, dikatakan kekilafan seorang penguasa. Pada tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, tempat yang rendah diduduki orang kaya. Budak-budak menunggang kuda, pembesar-besar berjalan kaki seperti budak-budak. Jadi ini ya, salah menempatkan orang. Jadi ya, ini semacam seperti nepotisme gitu ya, karena ada hutang politis, jadi dia menaruh orang-orang dari yang tidak capable di bidangnya, tapi sengaja ditaruh sebagai ya balas budi ya. Kita seringkali melihat model politik seperti itu di Indonesia.
contoh ya, Salomo juga ada pernah melakukan kesalahan seperti ini. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 26. 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Salah menempatkan orang. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Jadi pegawai Salomo sendiri ya, yang Salomo tempatkan, justru dia yang memberontak pada raja ya, Yerobeam bin Nebat. Oke. Jadi Yerobeam ini akhirnya yang menjadi raja pertama dari kerajaan Israel Utara ya, yang memimpin 10 suku. Kita lihat kekilafan seorang penguasa ya. Salomo kilaf menjadikan Yerobeam sebagai pegawainya yang justru kelak yang memberontak ya, kepadanya. Kita lihat sekarang ayat 8 sampai 10 ya, salah dalam membuat aturan ya. Salah dalam membuat aturan. Katakan, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular, misalkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jadi penguasa bisa saja membuat aturan yang keliru yang justru berbalik menghantam dirinya. Dari membuat aturan yang keliru, akhirnya masyarakat jadi pada protes, kemudian bisa kudeta, bisa menggulingkan pemerintahan itu. Jadi yang aturan yang justru mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Nah, kita ambil contoh dalam Alkitab, ada contoh misalkan Haman ya, Haman yang akhirnya dia menyiapkan tiang sulaan untuk Mordekai. Nah, justru dia membuat aturan untuk membinasakan orang Yahudi, tapi justru tiang sula itu dan aturan itu akhirnya berbalik menimpa dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat ya, Mazmur 7 ayat 16. 7 ayat 16. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi seperti ini gambaran ya, seorang penguasa yang membuat aturan yang salah ya, justru akhirnya mendatangkan celaka pada dirinya sendiri. Jadi dikatakan, menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, mendobrak tembok akan dipagut ular, pecahan batu akan dilukainya, ada sempalan-sempalan batu, membelah kayu akan dibahayakannya. Kita lihat, jika ular memanggut sebelum ular mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ini menggambarkan kesalahan penguasa dalam mengeluarkan pada waktu timingnya ketika dia mengeluarkan aturan. Jadi dikatakan ya, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ya, ular memagut sebelum mantra diucapkan. Jadi digambarkan ini timingnya ya, harusnya
ketika ini kebudayaan atau kepercayaan pada waktu itu, Salomo memakai pemahaman yang ada dalam budaya pada zamannya. Kalau misalkan ada si pawang ular mengucapkan mantra, maka harusnya ular tidak memagut. Tapi di sini ularnya sudah memagut dulu karena mantranya sebelum mantranya diucapkan. Jadi ada kesalahan dalam timing waktu. Ini pasal 10 ayat 1 sampai yang 11 ya. Ini saya catat dulu ya. Jadi ada salah dalam menempatkan orang, membuat aturan, dan salah dalam timing mengeluarkan kebijakan atau aturan. Timingnya ya. Oke. Nah, namun ya dibalik semua itu ya firman Tuhan memberitahu kita ya, meskipun pemerintah atau penguasa bisa saja ya berbuat kesalahan-kesalahan seperti itu, dan Salomo melihat ya itu semua sia-sia ya. Tetapi ya Alkitab ya, perjanjian baru kita juga diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah ya. Karena pemerintah berasal dari Allah, Roma pasal 13. Menghormati pemerintahan manusia berarti menghormati Allah. Ya, kalau tidak ada hormat terhadap pemerintah manusia, maka negara akan kacau. Nah, dalam kondisi apa orang percaya dapat tidak mematuhi pemerintah? Ini seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 ya, ketika pemerintah memaksa kita untuk melanggar akan firman Tuhan. Ketika pemerintah melanggar hak asasi manusia yang paling hakiki, maka pada waktu itu kita harus lebih tunduk kepada Allah ketimbang daripada pada manusia. Oke. Baik, kita lanjutkan sekarang di ayat 12 sampai ke 20. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang bersedia kaum pemuka dan pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Nah, kita melihat pertama dalam ayat 12 sampai 20 ini, 12 sampai 15 kita diajarkan tentang jaga lidah kita ya. 12 sampai yang 15 menjaga lidah kita. Jadi jangan sampai lidah kita justru menghancurkan ya, bukan membangun. Coba kita lihat apa kata Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan.
hati menggunakan lidah. Nah, hati orang yang bijaksana dikatakan di ayat yang ke-12 ya, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Itu adalah King James ya, gracious, membangun ya, membangun. Yang 14, orang yang bodoh banyak bicaranya. Ini seperti yang dikatakan dalam Amsal ya. Orang yang bodoh banyak berbicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan padanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, ingat Tuhan Yesus menasihatkan pada kita bahwa setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita. Oke, coba kita lihat dalam perjanjian baru Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi aplikasinya sebagai orang percaya yang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, nah kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan, yang suka caci maki, pakai perkataan kotor. Justru kita harus menggunakan lidah kita untuk membangun orang lain. Oke, kemudian kita lihat lagi ayat 16 sampai yang ke-20. Jadi kita memiliki 12 ayat 15 memiliki sikap yang benar dengan pemakaian lidah kita. Ayat 16 sampai 20 kita memiliki sikap yang benar terhadap pemerintahan manusia. 16 sampai 20. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbagilah engkau tanah, kalau rajamu seorang berasal dari kaum pemuka. Ya, coba kita cek lagi King James-nya ya. King James-nya dia ayat 16 ya. Woe to thee, O land, ya, celakalah engkau tanah. Celakalah engkau tanah. Kalau di sini wahai engkau tanah ya. Jadi saya kurang nyambung. Harusnya ada satu kata lagi yang tidak diterjemahkan, celakalah engkau ya, tanah. Kalau di dalam King James-nya celakalah engkau, oh negeri, kalau rajamu adalah seorang anak-anak ya. Celakalah engkau negeri kalau rajamu adalah seorang anak-anak. Dan kalau pangeran-pangeranmu makan di pagi hari. Jadi yang pikiran pertamanya hanya makan, ya senang-senang, foya, dia tidak memikirkan urusan kerajaan, ya. Celakalah negeri itu, ya. Kalau mereka punya pemimpin, ya pemimpinnya adalah seorang yang masih anak, bukan orang dewasa. Ya. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang 17 dikatakan, tapi berbagilah engkau tanah, tetapi berbagilah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Jadi ya berbagilah satu negara kalau pemimpinnya
ya adalah seorang pemuka, seorang yang dewasa ya, seorang yang mengerti urusan kerajaan ya, kenegaraan, bukan seorang anak-anak. Kemudian seorang yang makan pada waktunya ya, bukan ya, bukannya yang tidak peduli urusan kenegaraan, pokoknya hanya makan dia tahu senang-senang ya. Oke. Ayat yang 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ini adalah penggambaran ya, gambaran yang dipakai oleh Salomo mengenai akibat daripada kemalasan. Runtuhlah atap, kemudian bocorlah rumah, bocorlah rumah. Jadi ya, ini seperti nasihat dalam kitab Amsal ya. Runtuhlah atap, bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah, dalam ayat yang ke-19 ini ya, kita melihat ya, uang memungkinkan semuanya itu. Kita cek dulu ya, kita bandingkan lagi Jamesnya. A feast is made for laughter, and wine make it merry, but money answer all things ya. Uang jawab segala sesuatu, memungkinkan semuanya itu ya. Jadi kekuatan dari uang. Bagaimana orang bisa tertawa ya, karena dia ada makanan di hadapannya ya, dihidangkan makanan, jadi dia merasa bahagia. Kemudian hidupnya riang kalau ada anggur, tapi semuanya itu ya, bisa terjadi kalau ada uang ya, uang. Jadi saya mau melihat di bawah matahari ini ya, sia-sia sekali ya kalau orang mencari uang agar ia bisa bahagia, bisa dapat makanan, agar ia bisa senang, agar ia bisa beli anggur, meminumnya sehingga dia merasa bahagia. Jadi apakah itu ya tujuan manusia hidup di muka bumi ini ya? Dia hidup hanya untuk cari uang, uang kemudian dipakai untuk mendatangkan semua kebahagiaan itu ya, tetapi ya kebahagiaan itu sifatnya semu ya, sehingga selalu berkata ya sia-sia. Ayat 20, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Nah di sini Salomo ya, sedang menunjukkan nasihatnya kepada para warga kerajaan atau warga negara. Jangan mengutuki raja. Nah, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap pemerintahan. Karena pemerintahan berasal daripada Allah. Kalau di dalam 1 Timotius pasal 2 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Dari Paulus, rasul Yesus Kristus, pasal yang kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi yang baru menasihatkan kita orang percaya untuk
kita juga turut berdoa, bukan mengutuk tapi berdoa ya untuk pemerintahan kita, bukan yang baik. Jadi kita menghormati pemerintahan manusia kita selama tidak memerintahkan kita melanggar akan firman Tuhan. Tapi jika pemerintah memerintahkan kita untuk melanggar firman Tuhan, maka kita harus lebih tunduk pada firman Tuhan ketimbang pada pemerintah manusia. Oke, kita masuk sekarang ke pasal yang ke-11. Khotbah 11 ayat 1 sampai ke 6. Jadi sekarang Anda catat yang menurut Anda penting ya untuk dicatat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tetap. Di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nah, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 ya. Ayat 1 dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, engkau akan mendapatnya kembali dari lama setelah itu. Ya, maksudnya adalah sini Salomo mengajarkan kita untuk selalu ya menabur kebaikan ya. Lemparkan rotimu ke dalam air ya. Menabur kebaikan. Jadi kebaikan yang kita tabur suatu saat kelak akan kembali pada kita ya. Baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang ya. Inilah hukum ya, tabur tuai ya. Bukan karma, tabur tuai. Apa yang kita tabur itu pula yang akan kita tuai. Kau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat yang kedua, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena kau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, dalam ayat yang kedua, di sini Salomo menasihatkan bukan untuk memberi semua yang kita miliki, tapi ya, sebagian ya, kepada orang lain ya yang memerlukan, karena kita juga diperintahkan untuk memelihara seisi rumah kita ya, saudara kita. Kalau kita tidak melakukannya, kita lebih buruk pada orang yang tidak beriman ya. Matius 5 ayat 8. Jadi berikanlah bagian ya, kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Jadi punya hati yang ingin memberi ya, membantu. Oke, ayat yang ketiga, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Nah, di sini dalam ayat ketiga Salomo mengambil contoh hujan yang dicurahkan ke bumi. Nah, ini menunjukkan kebesaran hati Allah. Dia memberikan hujan, memberikan sinar matahari, hujan baik kepada orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Dan di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk mencontoh ya. Mencontoh akan kebesaran hati Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, keempat ini ya, ini memberikan nasihat pada kita bahwa seseorang ya bisa saja ya, selalu mencari-cari alasan ya untuk tidak mengikuti akan firman Tuhan. Ya, perhatikan angin tidak akan menabur ya, selalu cari-cari alasan ya. Atau menunda-nunda, nanti saya melihat awan tidak akan menuai, nantilah,
awannya kelihatan mendung nih, dia akan turun hujan ya. Jadi seorang selalu bisa mencari alasan untuk tidak taat firman Tuhan. Kita ambil contoh dalam Penyanyi Baru ada tokoh yang bernama Felix ya. Kita lihat Kisah Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan pengakuan yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergi sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Tapi ya, dia tidak pernah memanggil Paulus ya. Dan kesempatan itu berlalu daripadanya ya. Jadi tidak diselamatkan. Kemudian kita lihat lagi kembali kita ayat yang kelima dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mandung, mungkin juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, di sini pengkhotbah sedang memberikan hikmat kepada kita. Jadi kita manusia sangat terbatas ya, kita tidak tahu hal-hal yang tersembunyi ya, dari kita, hal-hal yang berkaitan dengan masa depan ya, kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok ya, maka nasihat dari ayat 4 sampai ke 6 mengajarkan kepada kita, maka kerjakan apa yang kita bisa kerjakan ya. Taburkanlah benih di pagi hari, jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena kau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil. Jadi selama hal itu baik yang memuliakan Tuhan ya, kerjakan itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dan di sini kita diajar untuk bagaimana kita memakai waktu kita ya, dengan baik, tenaga kita, materi kita ya, ilmu kita. Nah, di sini kau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Jadi kejadian Tuhan membentuk kita di dalam rahim itu ajaib ya. Itu kan dikatakan dalam Mazmur. Kita lihat Mazmur 139 ayat yang keempat. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ya, ajaib. Ya, kita tidak tahu jalan tulang-tulang dalam rahim. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu ya. Karena itu kita lakukan yang kita bisa. Ya. Tabur selagi masih ada kesempatan. Ya, janganlah apa yang kita pada waktunya kita akan menuai. Oke, ayat ke-6 itu kita lanjut lagi. 11 ayat 7 sampai 12 ayat yang ke-7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang
bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggelingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga belalang melihat dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tumpahnya dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan Nabu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kita lihat masuk pasal 11 ayat 7 sampai 12 ayat 7. Ya. Di sini ada satu tema besar yang diberikan oleh Salomo, yaitu apa? Dikatakan, hai pemuda, ya, ingat akan penciptamu, ya, ingat akan pencipta kita, ya, itu tema besarnya. Nah, di ayat 7 sampai ke 8, di sini pengkhotbah membandingkan antara hidup, ya, itu terang, dengan kematian, itu gelap. Terang itu menyenangkan, lihat matahari itu baik bagi mata. Ya, ketika kita hidup, kita harus bersyukur sambil kita mempersiapkan kematian yang akan menghampiri kita. Jadi jangan lupa, ya, kalau ada kematian akan datang menghampiri kita. Biarlah ia bersuka cita di dalamnya, di dalam hidup itu. Tapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Jadi jangan lupa, itu saat itu akan berakhir, ya. Karena ada peristiwa yang sama yang menimpa semua manusia, yaitu kematian. Ayat 9 sampai 10, pengkhotbah menunjukkan pesannya kepada pemuda-pemudi untuk menikmati masa muda mereka dengan satu peringatan bahwa semua yang mereka lakukan atau pikirkan, semua itu kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Hakim. Boleh, ya, bersukaria hai pemuda, biar hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah hatimu kepada matamu, tapi ingat, ya, bahwa karena semua hal itu Allah akan membawamu ke pengadilan. Jadi di sini pesan kepada pemuda-pemudi, ya, ingat, ya, penciptamu. Ya, di sini pengkhotbah mengingatkan kita semua agar kita ingat Sang Pencipta yang juga akan menjadi hakim kita kelak. Ya. Jadi Sang Pencipta, dialah yang menciptakan kita suatu saat. Ya, Sang Pencipta kita akan menjadi hakim kita. Nah, pertanyaannya, apakah hanya sebatas itu? Dia adalah penciptamu dan dia akan menjadi hakim Anda, atau dia juga nanti, ya, di dalam hidup Anda dia juga menjadi juru selamat Anda. Nah, itu yang penting. Ia sudah menjadi pencipta kita, ia kelak akan menjadi hakim kita, tapi sudahkah ia menjadi juru selamat kita? Nah, pasal 12 ayat 1 sampai 7, di sini pengkhotbah memberikan gambaran akan fakta kehidupan, di mana setiap orang akan akhirnya menua dan akhirnya meninggal. Ya, dikatakan, ya, di ayat yang kedua, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Ini menggambarkan menurunnya penglihatan, ya, di hari tua. Matahari terang, bulan bintang akhirnya mulai jadi gelap. Ya. Kemudian awan-awan datang kembali sesudah hujan, ya. Ada mungkin ada semacam selaput-selaput, ya, seperti katarak begitu. Kemudian dikatakan, ya, ketika penjaga-penjaga rumah gemetar, ya, penjaga rumah gemetar, ya, di sini tangan, ya, tangan gemetaran, ya. Orang kuat membungkuk, ya, punggungnya sudah mulai membungkuk. Kemudian perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, ya. Penggiling, apa yang menggiling, ya, itu gigi kita, ya. Makin tua makin banyak yang copot, ya, ompong, ya, habis, ya. Penggiling perempuan berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semua menjadi kabur, ya. Ya, dia kembali tentang penglihatan, ya, jadi buram. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup, bunyi penggelingan menjadi lemah. Ini menggambar, ya, memberikan deskripsi tentang menurunnya daya pendengaran,
bunyi pengilingan jadi lemah. Suara seperti kicauan burung ya, suara orang tua makin pelan ya. Kemudian juga orang menjadi takut tinggi, ketakutan ada di jalan ya. Jadi mulai banyak ketakutan. Kalau dulu waktu masih muda berani manjat pohon ya 5-10 meter ya, coba Anda suruh orang tua ya, ayo panjat pohon 5-10 meter, waduh bisa gemetaran ya. Jadi mulai banyak ketakutan ya. Pohon badam berbunga ya, pohon badam itu pohon badam itu adalah pohon yang berwarna, buahnya itu berwarna putih ya, badam. Jadi pohon badam berbunga ini menggambarkan tentang rambutnya sudah mulai memutih ya, uban, ubannya di kepala. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah, jadi kakinya ya sudah mulai tidak kuat ya, diseret. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan, jadi makin tua makin hilang selera untuk makan, hingga akhirnya manusia kembali menjadi debu dan pergi ke rumahnya yang kekal. Nah, jadi Salomo mengajak para pembacanya bahwa kelak itu semua yang akan terjadi menimpa kita. Jadi kita dipaksa untuk berpikir bahwa kelak kalau saya juga akan mengalami seperti itu, kemana nanti saya akan menghabiskan kekekalan saya. Di dalam Alkitab hanya 2 tempat ya, di surga atau ya, di neraka. Jadi membuat para pembacanya berpikir ya, ya kemana nanti hidup saya ya, setelah kematian menjemput. Setelah saya mengalami semua ini ya, menua dan kemudian mati ya, kemana saya akan menghabiskan kekekalan saya. Oke, kita lanjutkan di bagian terakhir ya, 12 ayat 8 sampai 14 ya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Dia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh Sabtu Gembala. Lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku takkan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oke, ayat yang ke-8 ya, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata khotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi Salomo memulai khotbahnya dengan tema kesia-siaan. Demikian pula dia menutup khotbahnya dengan tema kesia-siaan pula ya. Jadi ini adalah contoh produk literatur yang baik ya. Jadi Anda mulai dengan tema Anda, kemudian Anda akhiri jabarkan tema Anda, dan kemudian Anda simpulkan dengan tema Anda ya. Jadi pengkhotbah di sini memberikan khotbah yang sistematis, yang bagus. Nah, ingat ya, kesia-siaan itu pertama kali muncul dalam nama orang, yaitu Habel ya, artinya kosong ya, sia-sia. Ayat 9, Salomo menyebut dirinya sendiri sebagai pengkhotbah kepada umat ya, pada Israel, pada putranya ya. Selain pengkhotbah ya, dia menyebut diri sendiri pengkhotbah. Nah, ketika Alkitab dituliskan, selain ditujukan kepada pribadi atau bangsa Israel atau jemaat yang bersangkutan seperti surat 1 dan 2 Timotius, maka Timotius bukanlah satu-satunya orang yang boleh membaca surat Timotius ya. Oh, itu kan suratnya Paulus kepada Timotius, berarti yang berlaku untuk Timotius? Oh, tidak ya. Semua orang Kristen boleh membacanya. Nah, begitu pula dengan misalkan surat 1-2 Korintus. Bukan berarti hanya jemaat Korintus yang boleh membacanya, tapi semua orang percaya di seluruh dunia juga boleh membacanya. Jadi untuk diterapkan dalam jemaat lokal mereka. Jadi di sini kita melihat antara penafsiran dengan aplikasi ya. Nah, di sini pengkhotbah mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Jadi di sini ia mengajarkan kepada bangsa Israel ya, Salomo pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal.
tapi kita juga bisa menarik pelajaran ya. Kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan percaya kita. Yang menimbang menguji baik Amsal kita sudah bahas dalam kitab Amsal ya. Ada 1005 nyanyiannya, ada 3000 Amsal yang dia gubah ya, 1 Raja-Raja 4 ayat 32 ya. Jadi di sini Salomo memiliki ya, Salomo pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan. Kata-kata menyenangkan. Dan Salomo mempunyai vocabulary yang sangat luas. Dia bisa bersajak mulai dari hisop sampai dengan pohon aras di Libanon ya. Nah, siapa yang memberikan itu semua? Kita katakan ya, Tuhan ya. Begitu pula dengan setiap penulis Alkitab ya. Allah memberikan mereka pengalaman dalam hidup para penulis Alkitab yang membuat mereka paham dengan suatu vocabulary, perbendaharaan kata, sehingga ketika Tuhan ingin mereka menuliskan firman-Nya, Allah dapat memakai ya, perbendaharaan kata yang sudah mereka mengerti itu untuk menuliskan firman-Nya ya. Jadi Salomo mempelajari tentang botani, tentang zoologi, tentang hidrologi ya, siapa yang memberikan kesempatan itu ya Tuhan ya. Sehingga Salomo semakin kaya dalam perbenaran katanya, dan Tuhan pakai itu untuk menuliskan firman-Nya. Oke, 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, kumpulan seperti paku yang tertancap. Kusa itu ya, menurut KBBI, kusa itu adalah tongkat yang ujungnya diberi besi berkait ya. Tongkat ujungnya dikasih besi berkait. Biasa untuk mengendalikan gajah. Ditancapkan pada gajah atau sapi agar binatang yang gerak ya. Jadi seperti semacam kayak cambuk pada kuda ya, cemeti pada kuda. Rusak. Pembukuan seperti paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Jadi Salomo di sini mengibaratkan firman Tuhan itu seperti kusa ya, menancap. Jadi firman Tuhan menancap pada kita, seperti yang menancap pada kuda, gajah, mengarahkannya. Demikian pula firman Tuhan menancap pada kita, menggerakkan kita pada arah dan jalan yang benar, yaitu pengudusan kita. Nah, ketika kita mulai belajar kebenaran di sini ya, Allah sebenarnya sedang mengkusahkan kita ya, menancapkan pada kita. Kebenaran itu menancap dan diharapkan menggerakkan kita kepada arah yang benar. Yang memang terkadang menyakitkan, tapi itu untuk kebaikan kita. Nah, kemudian firman Tuhan juga diibaratkan seperti paku ya, paku yang tertancap. Nah, paku yang tertancap pada bangunan itu memberikan ya, kestabilan ya. Kalau misalkan meja kayu nggak dipaku, dia akan ya oleng-oleng ya, goyang-goyang. Tapi kalau dipaku akan stabil. Demikian pula firman Tuhan ya, peran firman Tuhan dalam hidup orang percaya, firman Tuhan akan bisa dapat memberikan kestabilan ya dalam hidup orang percaya. Jadi dia tidak perlu bimbang dengan beberapa angin pengajaran yang menyesatkan, atau ketika ia diperhadapkan pada satu pilihan dan dia harus membuat keputusan, dia bisa stabil dengan berpatokan pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Apa kehendak Tuhan bagi saya dalam hal ini? Oke. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku takkan ada akhirnya. Banyak belajar melelahkan badan ya. Ya betul ya, belajar melelahkan badan ya, kalau kita belajar 24 jam itu akan jadi lelah sekali ya. Tetapi ini tidak, sekali lagi tidaklah menganulir manfaat daripada belajar ya. Salomo hanya menceritakan fakta ya, daripada banyak belajar ya, membuat buku, tapi tidak menganulir ya, manfaat daripada membuat buku, baca buku, atau belajar. Akhir kata dari sekalian dengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi dia sampai pada akhir kata ya, kesimpulannya. Takutlah akan Allah. Nah, jadi kesimpulannya ya, agar hidup kita tidak sia-sia, maka kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah ya. Takut akan Allah ya.
seseorang hanya bisa takut akan Allah kalau dia punya hubungan yang benar dengan Allah, ya. Dia percaya Allah ada dan dia memiliki hubungan dengan Allah. Baru hidupnya ya tidak akan berakhir dengan sia-sia. Setelah itu ya berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban daripada setiap orang. Nah, jadi supaya hidup kita tidak sia-sia ya, di bawah matahari ini, maka kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ya, takut akan Dia dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita sekali lagi diingatkan akan nasihat firman Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Korintus ya, 58. Karena itu saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi semua di bawah matahari ini akan sia-sia, tetapi ketika seseorang diselamatkan, dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka menurut terang perjanjian baru kita diberitahu bahwa jerih payahmu, ya, jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Nah, jadi kita bersyukur ya, Salomo akhirnya di dalam hidupnya dia sampai pada kesimpulan ini. Nah, dari sini ini menunjukkan bagaimana ia menyelesaikan hidupnya, dia mengawali hidupnya dengan sangat baik, ya. Kemudian di pertengahan juga luar biasa, kemudian sempat juga dia jatuh ke dalam dosa, ya, dengan dia mungkin sengaja bereksperimen untuk mencari apa itu sebenarnya kebahagiaan, kepuasan sejati. Yang mencoba berbagai macam hal termasuk kebodohan, kebebalan, dia katakan, tapi semuanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan, semua itu sia-sia. Sampai pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang benar, ya, satu-satunya cara untuk tidak sia-sia di bawah matahari adalah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ya, di atas matahari, mematuhi perintah-perintahnya, ya, bersekutu dengan Tuhan. Dan itu pula yang diterangkan dalam perjanjian baru, ya. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi tidak sia-sia, justru untung. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dengan demikian kita menyelesaikan akan kitab Pengkhotbah, ya, sampai di bagian ini. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui grup WA kita, dan kiranya apa yang kita sudah pelajari selama ini dapat berguna, dan kita sudah melihat, ya, Salomo menuliskan 3 kitab, Kidung Agung di masa mudanya, Amsal di waktu paruh bayanya, kemudian kitab Pengkhotbah di masa tuanya. Dan ya, ada banyak pelajaran-pelajaran yang sangat indah, ya, dari 3 kitab ini, ya, penuh dengan pengajaran yang luar biasa. Dan kiranya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, juga kita bisa ajarkan kepada orang lain. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, ya, kami sudah menyelesaikan pelajaran kami exegesis kitab Salomo. Kiranya Tuhan memimpin agar apa yang kami pelajari setidaknya dapat berguna bagi kami, dapat membuat kami untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat membagikannya pada orang lain, ya Bapa. Dan kami berdoa, tolong segala pelajaran ini kiranya sungguh-sungguh membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih bijaksana lagi, ya, di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.